Tutorial bikin toge supaya gemuk montok seperti di pasar-pasar. Nah ini contohnya nih. Ini dipanen ntar malam ya guys. Ini hijau karena atas-atas nih. Nah piye caranya bikin? Caranya siapin kacang. Kalau buat ibu-ibu rumahan ya kacang-kacang lokal yang di warung tuh nggak masalah. Nah kalau buat produksi skala jualan ya usahain kacangnya impor. Nah gimana cara bikinnya ya? Yang pertama kacang direndam dulu 1 jam. Nih ini bentuk awalnya nih, direndam dulu 1 jam kayak gini, terserah. Nah misalkan ini kan cucian 50 kilo, jadi pakai pot yang gede nih. Nah kalau nanti misalkan cuma bikin 1-2 kilo ya pakai ember kayak gini. Nah, direndam dulu selama 1 jam. Nah nanti kacang itu melar. Ini kan belum melar nih ya. Nah kacang itu ntar lama-lama melar, mekar. Nah setelah mekar dipisahin dari sampah-sampahnya. Ini kayak gini yang ngambang-ngambang nih. Nih yang ngambang-ngambang kayak gini nih sampah nih. Ini nggak bisa dipakai, dibuang. Nah yang ngambang-ngambang ini kelihatan nih ya. Nih. Cara nyarinya gimana mas? Ya, terserah caranya banyak. Mau disaring pakai saringan, diciduk-ciduk, terus mau di larutin kayak air kan dia ngambang, nanti dibuang-buang. Nah itu juga bisa, terserah mau nyucinya kayak gimana. Nah kalau misalkan mau nyuci kayak yang profesional ya harus belajar, ntar lihat video di TikTok saya itu ada tuh. Nah ini kacang kan dibersihin kira-kira sejam lah ya, sampai bener-bener bersih. Ini kan ada kacang-kacang pecah nih kayak ini kan kacang pecah nih. Nah ini dibuang nih yang putih-putih nih. Kacang pecah itu nggak boleh ikut kerendam nanti. Nih kacang pecah nih. Kok nggak fokus ya? Nah kacang-kacang pecah kayak gini nih. Nah ini pecah nih, kelihatan ya. Nih tuh yang pecah tuh. Nah itu nanti dibuang tuh yang pecah tuh, kelihatan tuh. Nah, dibuang, nggak boleh ikut. Nah habis disaring 1 jam bersih. Nah kan kalau proses penyaringan tuh kan nanti airnya kotor tuh ya, kayak gini ya. Ini ganti terus sampai benar-benar bening. Nah berarti rendam 1 jam, saring 1 jam, total 2 jam. Nah setelah disaring kira-kira bersih, direndam lagi 3 jam, total 5 jam. Nah setelah bersih kan diganti air nih, bersih nanti. Nah itu direndam lagi. Setelah direndam pertama 1 jam, dicuci 1 jam, 2 jam. Nah sisa 3 jamnya buat ngerendam. Nah setelah direndam diangkat, ditaruhin di media. Mau bikin kalau skala besar pakai gini ya, medianya pakai tong gini nih. Nah kalau skala kecil 1-2 kilo ya pakai ember kayak gini nih. Nah ember kayak gini dilubangi, tapi bawahnya tuh kacang yang tadi dicuci direndam itu masukin ke ember ini, plek. Setelah dimasukin nanti dia lama-lama nyambah kayak gini nih. Nah ini yang udah nyambah ya, udah dari kacang dia udah numbuh toge gini nih. Nah ini kemarin nyuci masuk kacang jam 9, ngangkat kacangnya jam 3 sore. Jadi jam 9 masuk rendaman pertama, terus dibersihin 1 jam, 9, 10, kelar nyuci jam 11, antara jam 11 dan 12.
Nah jam 3 atau setengah 3 nanti diangkat, dimasukin medianya ini kemarin ini bentuknya kacang nih. Nah setiap 3 jam sekali disiram tuh, diinget-inget ya, setiap 3 jam sekali disiram. Nyiramnya pakai apa terserah, mau pakai air keran, mau pakai air PDAM nggak apa-apa. Yang penting kalau skala kecil yang nggak ngaruh, belum habis air banyak, yang penting airnya bersih ya. Nah setelah dimasukin ke sini kan udah nyambah nih. Ini kan jam 3 kemarin, jam 3 kemarin ngangkat, masuk kacang kan jam 9. Nah nanti jam 3 sore nih bentuk kayak gini nih, jam 3 sore nanti berarti ini hari kedua ya, itu nanti dibalik, pindahin medianya. Nah lubangnya sama, berarti sampean butuh ember 2 kayak gini buat ibu-ibu. Ember 2 kayak gini, ini kan kemarin, ini kacang kemarin. Nah setelah kayak bentuknya cambah kayak gini, nah nanti jam 3 sore dibalik, berarti hari kedua jam 3 sore dibalik. Berarti kan harus sedia tong cadangan nih kayak gini. Dan nanti yang di situ itu dipindahin ke sini. Enggak beda halnya sama ini. Yang di sini dipindahin lagi nanti misalkan ke ember yang satunya nih. Nah, sini. Nah, setelah dipindahin nanti dia bentuknya kayak gini. Ini sekarang saya ngerekamnya jam 9 pagi ya. Berarti kemarin itu ini hari ketiga. Hari ketiga jam 9 nih kayak gini bentuknya. Nah, kayak gini gemuk-gemuk bagus, nggak ada akar ya. Ini akarnya kan biasanya ganggu toge ya, kayak jembut itu panjang-panjang, kalau ini nggak ada. Nah yang siap edar tuh yang ini kayak gini nanti jadinya. Ini siap edar, ini buat jual ntar sore bisa. Tuh nggak ada akar ya, jadi nggak usah diputih itu, bagus. Nah terus yang nanya pemakaian obat atau pemakaian obat nih, saya rendemnya pakai ini, pakai obat ini buat rendemannya. Kalau skala kecil buat rumahan kayaknya nggak perlu pakai obat, nggak apa-apa. Ini sumo saya jual eceran nih, saya jual eceran yang ukurannya 500 mili. Nah buat obat siramnya pakai ini. Nah, skala kecilnya nggak usah pakai obat ini, nggak apa-apa ya, cuman nanti tak bikinin bentuknya kayak gini nih, kecil-kecil kayak gini. Nah nanti pertutup ini takarannya per kilonya, pertutup ini takarannya per kilonya, nanti toginya hasilnya bisa kayak gini kalau yang udah mulai produksi. Nah ini satu gentong ini kira-kira nanti sekitar 75 kilo. 2 gentong ini berarti 150, 1,5 kintal. Kalau estimasi 1,5 kintal dijual 10.000 ya, 2 gentong ini hitung sendiri ya, 10.000 kali 150 kilo. Nah, ini ntar malam susulan nih ada 1, 2, 3, 4, 5 gentong. Nah, kira-kira per gentongnya ya ambil aja 70 ya. Nah, itu untuk skala produksi, pembikinannya, pencuciannya pun agak repot, obatnya banyak. Kalau skala rumahan nggak perlu pakai obat, nggak apa-apa. Cuman kayaknya kalau pengen hasilnya bagus buat catering minimal sampean harus punya ini proteinnya. Nah ini kalau sampean beli di online mungkin sekitaran 250, tapi masih murni, belum racian. Nah kalau belum racian tuh resikonya ya biasanya susah nakernya. Nah, kalau ini udah racian semua kalau dari saya nih. Nah itu buat ibu-ibu yang mau bisnis ya silahkan dipelajari itu.
Cara bikinnya kayak gitu, nggak ribet, cuman ya coba dulu di awal. Kalau misalkan nanti hasilnya bagus kan, airnya yang penting kan air ya. Kalau hasilnya bagus ya ibu-ibu bisa lanjut produksi pakai kacang yang bener, pakai kacangnya impor. Nah ini cara pemula supaya bikin toge itu kayak gimana, kayak gitu tadi urut-urutannya tuh. Cuma nanti coba jangan pakai yang aneh-aneh dulu, kacang murni aja coba hasilnya kayak gimana. Ya pasti numbuh sih, cuman kan togenya hitam apa enggak, nah itu yang pengen dilihat tuh. Nah kalau nanti ternyata air di rumah bapak ibu sekalian ternyata udah bisa seputih ini togenya, nah berarti airnya udah bener. Nah nanti tahap selanjutnya bahas obat kita. Jadi jam berapa ngasih obatnya, takarannya gimana, terus harga obatnya berapa, cara ngasihnya gimana, itu triknya masing-masing. Nah, cuman untuk sampai ke tahap yang kayak gini tahapnya agak panjang, nanti kalau dijelasin satu video malah mumet gitu ya. Satu-satu dulu cara bikinnya gitu, urut-urutannya tuh. Nah cara bersihnya kayak tadi diputar-putar itu. Yang penting kacang yang pecah-pecah ini hilang, terus yang ngambang-ngambang itu hilang. Nih pecah nih hilang nih, harus hilang, nanti busuk ya kan. Nah, terus cara ngerendamnya tadi takarannya sejam pertama rendem, jam kedua mulai misahin antara kacang ngambang sama yang enggak, terus di jam selanjutnya rendam lagi, rendeman terakhir. Nah selamat mencoba ya ibu-ibu ya. Nah ini untuk toge 5 gentong ini, kalau saya ambil bersihnya 50 kilo berarti kan 250 kilo ya, 2,5 kintal. Kalau saya jual 10.000 berarti saya dapat uang 2,5 juta. Nah untuk biaya produksi beli kacangnya sendiri paling modalnya cuma kisaran 1 jutaan ya. Ya tapi ini lebih kalau 50 kilo ini, cuma ini saya bikin gampang aja segitu ya. Nah semoga ibu-ibu semangat, bapak-bapak semangat yang mau usaha toge, belajar dulu. Nah nanti selanjutnya kalau misalkan ini udah berhasil ya tak kasih tahu cara bikin, cara ngeracik obatnya, terus cara pemberian obatnya jam berapa. Nanti tak detailin sekalian, biarin 30 menit durasi videonya nggak masalah. Itu ya buat teman-teman yang pengen usaha, terutama anak-anak muda tuh yang habis kontrak di kantor ya, uangnya ditabung buat bikin usaha ya. Terima kasih, itu dulu videonya, nanti kita lanjut ke tahap berikutnya. Terima kasih.